A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah kadhilna mudhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ilhadi Allahumma hdina min indika wafdi alaina min fadlika wa anzil alaina min rahmatika waftah alaina abwaaba hikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, atau pendidikan anak, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana ya mewujudkan harapan dan cita-cita melahirkan generasi yang saleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan tentu kita berharap semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita di dalam program Tarbiyatul Aulad merujuk kepada buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan, yaitu kitabnya judulnya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Di dalam kitabnya ini ya, beliau menerangkan bagaimana cara terbaik ya mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi yang soleh. Salah satunya dalam konteks yang mendidik anak dengan menggunakan pendekatan verbal ya, atau lisan adalah dengan memahami gaya bahasa bercerita. Sebelumnya kita bahas ya bagaimana gaya bahasa persuasif ya. Kaulan syadidah, ucapan yang menyentuh hati. Kali ini saya Dr. Abdullah Nasirwan menekankan agar kita para guru, para orang tua memahami bagaimana gaya bahasa bercerita atau berkisah ya, dalam konteks memberikan pelajaran dan juga nasihat kepada anak kita. Menurut saya Dr. Abdullah Nasirwan, gaya bahasa ini memiliki pengaruh terhadap jiwa, ya. Kemudian juga memberikan kesan terhadap pikiran dan merupakan bagian dari argumen yang logis. Nah, dalam hal ini Al-Quran, kata saya Dr. Abdullah Nasirwan, menggunakan gaya bahasa ini, gaya bahasa bercerita atau berkisah. Bahkan bisa kita temukan di banyak ayat. Terutama ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan para rasul dan juga kaum-kaumnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada rasulnya dengan mengisahkan berbagai kisah kepadanya yang merupakan kisah-kisah terbaik. Yang menurunkan kepadanya pembicaraan terbaik agar menjadi tanda dan juga pelajaran bagi manusia, serta menguatkan tekad dan keteguhan hati beliau. Ini dalam konteks pendidikan yang memang begitu yang kita harapkan. Kita ingin anak-anak kita menjadi baik, maka kemudian salah satu cara yang bisa kita gunakan ya dalam konteks menasihati anak-anak kita adalah berkisah atau bercerita, sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ya, yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kalau kita lihat ilmu tafsir ya, dalam konteks ilmu tafsir sahabat iDream, di dalam Al-Qur'an itu ada surah Yusuf. Surah Yusuf itu surah yang menjadi surah yang satu-satunya menceritakan kisah seorang nabi dari awal sampai akhir, dan itu hanya di satu surat. Itu Nabi Yusuf ya. Soalnya kalau kita lihat kisah Nabi Musa misalnya, itu kan tersebar di banyak ayat. Demikian juga kisah Nabi Ibrahim, walaupun ada surah Ibrahim, tapi kisah Nabi Ibrahim itu dijumpai juga di surah Al-Baqarah, dijumpai juga di surah Al-Anbiya, di surah Al-Qasas. Nabi Musa misalnya ada juga di surah Toha itu kan. Nabi Nuh juga sama, walaupun ada surah Nuh, tetapi kisahnya juga tersebar di banyak surah. Tapi kalau surah Yusuf itu ya, kisah Nabi Yusuf hanya ada pada ayat itu, hanya ada pada surah itu.
Dan ketika kita berbicara asbabun nuzul ayat ini, ahli tafsir ya para mufassir mengatakan bahwa surah Yusuf ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW pada saat ya, atau pada masa yang kita kenal masa itu sebut sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan, di mana Rasulullah ketika itu ditinggal wafat oleh paman tercintanya yang menjadi tameng ya terhadap orang-orang kafir Quraisy. Kemudian juga ditinggal wafat oleh istri tercinta beliau yaitu Sayyidah Khadijah ya, Al-Kubra, yang juga merupakan istri yang luar biasa ya, rela dan sanggup mengorbankan apapun demi terciptanya, terlaksananya perjuangan Rasulullah SAW. Nah, itu kan daun banget Rasulullah ya, sehingga kemudian tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan. Nah di tahun itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Yusuf. Nah, dalam konteks pembahasan kita hari ini atau saat ini adalah bahwa melalui berkisah tentang Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pelajaran dan nasihat. Sehingga kemudian Nabi Muhammad tidak meluncur daunnya ya, tapi kemudian bisa kembali bangkit. Terlebih kemudian disempurnakan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, maka kemudian Rasulullah bisa melewati tahun kesedihan itu dengan baik dan sampai akhirnya kemudian hijrah. Dan setelah hijrah inilah ya kemudian Islam mulai dirintis ya, mulai dari kota Manidah menjadi negara Islam pertama, dan akhirnya kemudian ya, sampailah kepada peristiwa Fathu Mekah ya, peristiwa pembebasan kota Mekah, kira-kira seperti itu. Nah karena itu kata saya Dr. Abdullah Nasiruan ya, ini ya bisa kita pakai. Kalau lihat contohnya tadi surah Yusuf misalnya ya, bahkan di dalam surah Yusuf ya di dalam ayat yang ketiga disebutkan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami kata Allah ya menceritakan kepada engkau Muhammad ahsanal qasasi, ya, cerita terbaik. Bima auhayna ilaika ya, terhadap apa yang kami turunkan kepadamu hadzal Qur'an, di dalam Al-Qur'an ini. Ya, jadi yang kisah terbaik ya yang Allah turunkan dalam Al-Quran salah satu adalah kisah-kisah yang ada di dalam surah Yusuf itu. Dan ada juga misalnya surah Al-Alaq ayat 101 Allah katakan tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha. Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepada kamu. Allah bercerita tentang kaum-kaum terdahulu ya, ada kaum Ad, kaum Samud ya. Ada Ashabul Kahfi ya, itu Allah ceritakan. Kemudian di dalam surah Hud ayat ke-120 ya, Allah katakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nusabbitu bihi fuadak ya. Dan semua kisah dari rasul-rasul yang kami ceritakan kepada kamu ya, kepada Rasulullah sebelum Rasul itu sebelum Nabi Muhammad kan diceritakan kepada Rasulullah SAW. Nah, ialah kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Jadi kisah-kisah itu kalau disampaikan dengan gaya bahasa yang tepat ya, ini bisa menjadi nasihat yang meneguhkan hati ya. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat yang 176 ya, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Nah ini perintah bahkan ya, maka ceritakanlah kisah ya, kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Jadi gaya bahasa bercerita ini bagian dari perintah Allah kepada Rasulullah SAW dalam konteks memberikan pelajaran dan juga nasihat. Ya, atau di dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-15 ya, hal ataka haditsu Musa. Sudah sampaikah kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Ya. Ini juga sama ya. Bagaimana Allah menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada juga halata dalam surah Az-Zariyat ya ayat yang ke-24 halata ka hadisu dhaif Ibrahim al-mukarramin ya. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan. Demikian juga dalam surah Al-Buruj ya Allah katakan halata ka hadisul junud ya Fir'aun wa Samud ya. Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang yaitu kaum Fir'aun dan juga kaum Samud. Semuanya Allah ceritakan. Sehingga kemudian kata saya Dr. Abdullah Nasiruan, Al-Quran itu dipenuhi dengan kisah-kisah para nabi bersama dengan kaumnya. Terkadang ada kisah yang diulang-ulang dalam beberapa surat ya.
di mana di antara satu kisah dengan pengulangannya menggunakan gaya bahasa yang berbeda, walaupun ceritanya sama tapi gaya bahasanya berbeda. Nah, tentu itu ada tujuannya kan begitu. Yang salah satunya adalah merupakan mukjizat dari gaya bahasa Al-Quran. Nah, di sisi lain juga bertujuan untuk memunculkan pelajaran lain yang tersembunyi pada ayat-ayat yang lain dan lafal serta makna yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang memiliki ilmu yang dalam mengenai balaghatul Quran atau ilmu balaghah Al-Quran. Nah, contohnya misalnya kisah Nabi Musa dengan Fir'aun itu kan disebar di banyak ayat ya, dan itu ceritanya diulang-ulang. Tapi ternyata dalam konteks ilmu bahasa ya, itu ada beberapa pelajaran-pelajaran yang kemudian bisa ditangkap melalui gaya bahasa itu. Nah, ini dicontohkan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan. Ya, kalau mau lihat ya bisa misalnya dicek antara surah kisah Nabi Musa di surah Al-A'raf dari ayat yang ke-104 hingga ayat yang ke-107. Nah, dibandingkan dengan kisah Nabi Musa ya, Fir'aun dan Nabi Musa di dalam surah An-Nazi'at dari ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-26. Nah, dari dua surah ayat-ayat di dalam dua surah ini ya, kata saya Dr. Abdullah Nasirwan ya, kedua kisah ya, yang disebutkan di dalam dua surah ini tampaklah beberapa perkara. Yang pertama adalah kisah pertama rinci dan panjang di dalam surah Al-A'raf ya. Sedangkan kisah yang kedua ya ringkas dan pendek. Nah, keduanya menggunakan gaya bahasa yang sangat berbeda, baik itu yang berkaitan dengan ayat-ayat dan pemisahnya dalam panjang pendeknya, ataupun yang berkaitan dengan maknanya, ya, susunan kalimatnya, atau juga bentuk perintah dan larangan yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga adalah kisah di dalam surah Al-A'raf, ya, misalnya itu berfokus pada beberapa hal seperti memberikan argumen kepada Fir'aun, memperlihatkan mukjizat yang menunjukkan kebenaran Nabi Musa, dialog yang berlangsung antara Nabi Musa dengan tukang sihir, ya, kemudian berimannya pada tukang sihir setelah melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di situ juga ada cerita tentang ancaman Fir'aun, ya, lalu kemudian para penyihir tidak peduli dengan ancaman Fir'aun setelah mereka beriman, ya, akhirnya mereka disalib gitu ya. Kemudian Fir'aun dan pengikutnya mengalami malapetaka dan kekurangan makanan, ya. Lalu kemudian berakhir pada hukuman Allah kepada mereka dengan ditenggelamkannya. Sedangkan dalam kisah dalam surah An-Nazi'at terfokus pada apa? Allah membinasakan Fir'aun karena mengaku sebagai Tuhan, ya. Dia mengatakan ana rabbakumul a'la, ya. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kemudian juga di dalam surah An-Nazi'at mengandung pelajaran bagi mereka yang ingin merasakan peringatan dan rasa takut, ya. Fokusnya kezaliman Fir'aun itu gitu kan, di mana dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Maka dalam konteks ini sahabat Edrim yang dirahmati Allah, ya, Syekh Dr. Abdullah Nasirwan memberikan penekanan bahwa penting bagi kita orang tua, ya, untuk menguasai gaya bahasa bercerita atau berkisah, ya, ketika kita ingin memberikan nasihat atau pelajaran kepada anak kita. Tidak melulu cerita itu misalnya berkaitan dengan agama, ya, misalnya ya kalau kita ceritain kisah Nabi Yusuf gitu kan, Nabi Musa. Nah, tidak hanya itu ya, tapi kita juga bisa bercerita tentang kehidupan mungkin orang tua kita kepada anak kita. Ya, kita ingin menggambarkan bagaimana solehnya orang tua kita ceritakan ke anak-anak kita. Ini kakek kamu dulu tuh pernah begini. Nah, ini juga bagian dari sarana untuk mendidik anak-anak kita, memberikan pelajaran dan nasihat. Atau mungkin cerita tentang sahabat kita di zaman kita kecil-kecil gitu kan, ya, kita misalnya berbicara tentang bagaimana sikap sopan santun, ya, loyalitas dalam pertemanan, atau ta'awun, ya, semangat bantu membantu, ya, tolong menolong. Kita ceritakan kepada kita, dulu zaman papa kecil-kecil nih punya teman, ya kan, papa waktu itu susah, ya. Nah, teman papa ini orang kaya tapi hatinya baik itu kan, papa senang sama dia, sampai sekarang papa nggak lupa. Ini menjadi nasihat kepada anak kita. Nah, itu penting, ya, untuk kita kuasai. Dan boleh dikatakan, ya, pada usia-usia tertentu, ya, terutama pada usia sekolah dasar, ya, metode bercerita itu lebih tepat untuk kita gunakan sebagai cara kita menasihati anak-anak kita. Oke kan, kalau di barat itu kan dibiasakan anak-anak itu, ya, terutama ketika masih kecil gitu, mereka dibacakan buku cerita.
Nah, maka penting kemudian di dalam cerita-cerita yang disampaikan itu disisipkan pesan moralnya. Ya, nggak cuma cerita doang, tapi ada pesan moral. Nah, bagus kalau kemudian kita ceritakan ya tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran untuk membentuk keimanan anak kita. Dan tambahannya itu tadi ya, ada masanya kita bercerita kepada anak kita tentang bagaimana kehidupan kita dulu waktu kecil-kecil dengan tujuan tadi ya mengarahkan agar mereka menjadi hamba yang bersyukur ya. Papa nggak sesenang kamu ya, di zaman kamu sekarang ada handphone, ada gadget. Zaman papa nonton TV aja harus di rumah tetangga. Jadi kamu ini harus bersyukur nak ya, karena nggak mengalami kesusahan papa gimana papa senang zaman dulu ya. Nonton TV di rumah tetangga diusir-usir gitu. Nah ini kemudian kita bisa kita gunakan sebagai cara kita menasihati anak-anak kita. Demikian sahabat Adri, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin imam undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.